Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Miftah Roshida Fitri. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Kamu sedang duduk di sofa empuk menonton televisi di hari Minggu. Tiba-tiba ibu memanggil untuk melakukan sesuatu. Kamu bisa bayangkan bagaimana susahnya untuk bangun dan melakukan pekerjaan itu. Atau kondisi saat kamu sedang berlari dan tiba-tiba ada yang menyuruhmu untuk berhenti saat itu juga, atau berbelok ke kiri. Apakah kamu bisa melakukannya? Jawabannya adalah tidak. Kamu tetap bisa berhenti, tapi bertahap. Hal tersebut juga berlaku untuk semua objek. Apabila ia berhenti, akan tetap berhenti. Dan apabila ia bergerak, ia akan tetap bergerak. Apakah ada yang bisa mengubahnya? Ya, yaitu gaya luar. Contoh tersebut sesuai dengan hukum 1 Newton yang berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Dalam persamaan matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan 0. Apa yang terjadi apabila sebuah objek mendapatkan gaya luar dan resultan gaya tidak 0? Hukum 1 Newton tidak berlaku. Adanya resultan gaya, analisis yang digunakan yaitu hukum 2 Newton. Buku yang diberikan gaya 10 Newton dengan buku yang diberikan gaya 20 Newton, manakah yang memiliki percepatan lebih besar? Benar, buku dengan gaya 20 Newton. Lalu, faktor apakah yang mempengaruhi percepatan? Salah satunya yaitu gaya. Gaya yang diberikan lebih besar memiliki percepatan lebih besar pula. Hubungan yang terjadi yaitu berbanding lurus. Kemudian, apabila terdapat buku di atas meja dengan massa 3 kg dan 5 kg, kalian mendorong dengan besar gaya yang sama. Tumpukan buku mana yang memiliki percepatan lebih besar? Betul, tumpukan buku dengan massa 3 kg. Faktor kedua yang mempengaruhi percepatan yaitu besarnya massa. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan. Hubungan massa dan percepatan berbanding terbalik. Persamaan matematis yaitu percepatan A sama dengan gaya F dibagi massa M. Dengan bunyi hukum 2 Newton, besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, atau sigma F sama dengan M kali A. Apa yang terjadi pada kedua objek jika saling berinteraksi? Akan timbul gaya aksi dan reaksi. Lihatlah pada gambar. Apabila sebuah bola diletakkan di atas meja, akan timbul gaya bola terhadap meja yang disebut gaya aksi, dan gaya meja terhadap bola yang disebut gaya reaksi. Sesuai hukum 3 Newton yang berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Dengan persamaan matematis sebagai berikut, F aksi sama dengan min F reaksi. Terima kasih.